Cukuplah engkau denganku, hider, dengarkanlah, dengar. Maju no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, rakyat kena tipu. Ya, selama ini orang percaya kalau Jokowi itu jalan-jalannya ke Bali. Tetapi benarkah ke Bali? Ya, bawa koper besar, dijemput sama Kahiyang, sama anaknya, sama cucunya, segitu lamanya di Bali. Nah, ini ada TikToker yang mengatakan tidak ada tampilan Jokowi kalau tak ada kebohongannya. Ya, ternyata itu malah ke Medan. Jadi kenapa ke Medan? Ya bisa jadi itu juga bentuk istirahat, mungkin juga ketemu sama Luhut di sana, tetapi bisa jadi juga mencemaskan mantu, ya, suaminya Kahiyang, Bobi Nasution, yang dalam 2 minggu terakhir ini kayaknya mau diseret oleh KPK. Tuh pemirsa, jadi Jokowi perlu turun tangan gitu. Jadi ditungguin lah di Medan itu. Loh bagaimana? Apakah ada bukti pesawat dan lain sebagainya? Namanya Jokowi, ya, orang kaya seperti itu bisa pakai pesawat pribadi tengah malam, ya, sluman-slumun masuk, ya kan, langsung ke rumahnya Bobi. Memang cukup aneh pemirsa, ya kan, kita disuguhin nih Jokowi katanya ke Medan, kemudian Luhut juga ketemu di ke Bali, Luhut juga ketemu di Bali itu. Kasihan Jokowi, mudah-mudahan cepat sembuh. Terus kita disuguhi foto yang kelihatan editan, ya, di pantai bersama cucunya, ya, dia berdirinya sambil condong begitu dengan jari-jari yang memang penuh dengan kurap gitu ya. Terus di sisi lain juga main ATV di pantai. Tetapi kan memang tidak dijelaskan itu pantai mana dan kapan. Cuma videonya diupload pada tanggal berapa itu. Ya, beberapa hari setelah dia pamit itu. Selebihnya tidak ada yang tahu dan tidak ada yang melihat bagaimana sebetulnya Jokowi ini. Ya, dugaannya adalah sangat kuat memang ada di Medan dan bisa memang mencemaskan situasi atau kondisi yang dihadapi oleh menantunya itu, ya. Dan apa yang kemudian terlihat adalah KPK yang semula itu ngotot mau panggil Bobi Nasution karena anaknya anak buahnya yang sangat dicintainya itu kena OTT, ya sebetulnya ini kan gampang sekali. Nggak mungkin anak buah sampai melakukan sedemikian itu kalau tanpa petunjuk dari atau tanpa arahan atau kebijakan dari bosnya, Bobi Nasution. Sama seperti kasusnya Tom Lembong. Ambilnya kebijakan Tom Lembong tentang impor beras dan lain sebagainya itu adalah dari Jokowi. Mestinya yang menjadi pesakitan itu Jokowinya. Karena dialah yang memerintahkan Tom Lembong. Sebagaimana juga perintah diberikan kepada menteri-menteri yang lain. Tetapi karena Tom Lembong ini berada dan berseberangan dengan Jokowi, ya, pengadilan tidak berani manggil Jokowi. Gimana mau mengambil Jokowi? Bosnya itu anak buahnya Jokowi, ya, kayak seperti itu. Sama, ya. Nah ini juga mungkin posisinya Bobi Nasution berbeda dan mungkin juru bicara KPK ini terlanjur mengatakan, ya, terbuka kemungkinan untuk memeriksa Bobi Nasution. Nah setelah seperti itu mungkin Kahiyang tangisan gitu loh. Kalau sampai jadi janda dan lain sebagainya, Bobi Nasution mendekam seumur hidup di mana. Nah karena itulah mungkin Kahiyang itu datang ke Solo. Piye iki Pak, ya, bojoku medinge nekke karo KPK, kurang ajar iki KPK. Mungkin begitu Jokowi. Makanya sakit-sakit dan lain sebagainya, bawa koper besar dan lain sebagainya, berangkatnya itu ke Medan. Disitulah ngatur segala sesuatunya, ya. Kemudian berakhir dengan
melempemnya KPK. Ya, ini berita dari 2 hari yang lalu. Jadi ini kelihatannya memang setelah selesai urusannya KPK itu, akhirnya KPK melempem, ya, OTT KPK disumut diduga syarat intervensi, publik mulai ragu dan minta kasus diusut hingga aktor utama. Ya, ini kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi mulai goyah setelah operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, dan Medan yang digelar Kamis. Jadi Kamis itu 26 Juni 2025 adalah hari yang juga sama, ya, ketika Jokowi itu pamit mau jalan-jalan. Itu juga tanggal 26 Juni. Mungkin horeg yang terjadi di Medan itu, ya, kahiyangnya itu akhirnya mungkin terbang ke rumah orang tuanya dan kemudian bawalah orang tuanya itu ke sana. Nah, padahal sejak awal itu KPK menyatakan bahwa 6 orang ditangkap OTT terkait suap itu, ya, dan tidak tutup kemungkinan, ya, untuk memeriksa Bobi Nasution itu. Ya, tetapi ya itulah, setelah intervensi bapaknya, jadi ini memang cawe-cawenya tinggi Jokowi, penuh dengan tipu muslihat dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya juga kita tahu semua memang negara ini sekarang ini hancur-hancuran. Prabowo tidak bisa diharap, ya. Prabowo bukan orang yang bisa diharap menyelesaikan problem rakyat. Kalau dia sudah jadi pejabat seperti itu, dia sudah happy dengan kondisinya sekarang seperti itu, rakyat mau seperti apa terserah. Dan itu track recordnya sebetulnya ya dari dulu, ya. Seperti itu memang Prabowo itu. Jadi bukan hal yang berubah setelah dipengaruhi Jokowi. Kalau dia dari sejak dulu punya integritas, dia tidak mungkin mau dipengaruhi oleh Jokowi. Kenapa dia mau dipengaruhi Jokowi? Ya mungkin mentalitasnya mirip-mirip dengan Jokowi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.